Oke, kita ketemu lagi. Jadi, kapan itu, ini yang ngobrol sama Kornet dan yang aku bahas soal genre e-sport di 2024 ya. Aku sempat penasaran sendiri soal apakah e-sport Battle Royale di mobile itu memang sudah turun popularitasnya. E-sport Battle Royale yang aku maksud di sini adalah Free Fire dan PUBG Mobile. Ya, soalnya kan Battle Royale lainnya nggak ada ya kompetisinya ya di Indonesia. Nah, sekarang aku pengen bahas itu di video ini. Aku udah riset-riset sederhana lah ya buat cari-cari datanya. Kita akan lihat sedikit data di global dulu sebentar. Habis itu kita lihat datanya dari Indonesia. Biar nggak lama-lama, kita langsung aja. Sumber pertama yang aku ambil datanya adalah dari eSport Chart. Kalau dari eSport Chart, jumlah penonton eSport Free Fire dan PUBG Mobile itu memang turun terus 2 tahun ini. Jumlah peak viewer terbanyak buat dua game tadi sama-sama ada di tahun 2021. Aku sudah taruh di layar ya angka-angkanya, jadi nggak perlu tak sebutin. Satu sumber lagi yang aku ambil datanya adalah dari active.io. Data ini tidak spesifik e-sportnya, tapi lebih ke jumlah pemain aktif dari dua game tadi dari tahun ke tahun yang dibagi per bulan. Walaupun ini nggak spesifik ke e-sportnya, jumlah pemain aktif di tiap game itu menurutku sih tetap ada relevansi dan korelasinya. Walaupun bisa jadi ini berbanding lurus atau berbanding terbalik. Dari datanya aktif.io itu, tren pemain aktifnya memang turun juga. Ya ini buat dua game tadi ya. Sedangkan jumlah active user terbanyak dari dua game itu, ya Free Fire dan PUBG Mobile, itu juga sama-sama ada di tahun 2021. Ya, jadi peaknya itu 2021 ya. Nah, menariknya, ini berarti kan penonton e-sport dan jumlah pemain aktif Free Fire dan PUBG Mobile itu berbanding lurus. Karena sama-sama turun terus dan sama juga angka tertingginya di 2021. Ya, ini disclaimer nih, disclaimer. Data dari eSport Charts dan Active.io tadi, ya itu belum tentu akurat ya. Yang datanya pasti akurat, ya harusnya langsung dari publisher gamenya masing-masing. Tapi ya kayaknya kan nggak mungkin buat mereka buka-buka dapur, apalagi kalau trennya menurun. Jadi, ya data-data tadi jangan dianggap sebagai kebenaran tunggal. Tapi ya setidaknya ya aku nggak ngarang-ngarang ngawur juga kan. Itu tadi sedikit data dari global. Sebelum kita ke data-data yang lokal, kalau angka-angka tadi di layar terlalu cepat, ya videonya bisa di-pause ya. Atau lebih bagus lagi, kalau yang tertarik lihat angka-angkanya lebih detail, nanti ada artikel di websiteku yang nunjukin data-data tadi yang ditulisin sama Mbak Lavi. Ya, salah satu penulis paling jago yang aku kenal. Matur nuwun lho Mbak Lavi. Nanti linknya tak taruh di deskripsi ya. Link artikel, bukan link yang macam-macam ya. Sebelum kita ke data-data yang lebih ribet jelasinnya, aku pengen nampilin data dulu dari Google Trend. Kita ke Free Fire dulu. Buat Google Trend ini, aku sengaja pakai beberapa keyword buat masing-masing game. Yang pertama jelas judul gamenya sebagai topik. Tapi aku juga pakai search term alias keyword yang kemungkinan dipakai sama orang banyak. Misalnya nih, kalau sebagai topik di Google Search, nama lengkapnya kan Garena Free Fire. Tapi kalau orang googling kan ya kemungkinan besar akan pakai keyword Free Fire atau cuman FF. Jadi buat Free Fire ini aku search di Google Trend Indonesia pakai 3 keyword. Menariknya, keyword FF ini beda dari dua keyword lainnya. Angka interest tertinggi buat keyword Free Fire dan topik Garena Free Fire itu ada di tahun 2020. Sedangkan buat keyword FF, interest tertingginya ada di 2021.
Interest orang di Google untuk Free Fire, ini walaupun turun ya, setidaknya angkanya masih lebih fluktuatif ketimbang PUBG Mobile. Ya ini ada naiknya, tapi nggak sampai mengalahkan titik tertinggi di 2020 atau 2021. Sekarang kita ke PUBG Mobile ya. Sama kayak Free Fire tadi, aku juga pakai 3 keyword buat PUBG Mobile. Pertama, keyword yang tak pakai adalah PUBG Mobile sebagai topik video game. Kedua, aku pakai keyword PUBG. Ketiga, aku pakai keyword PUBG M. Ya, ini menurutku krusial juga ya buat ambil data dari keyword yang berbeda-beda. Soalnya ya misalnya nih, kebanyakan orang Indo itu kan ketika ngomong PUBG mengacunya ke PUBG Mobile, bukan ke PUBG yang di PC atau konsol. Dan ya ini terbukti juga kalau ngelihat grafiknya. Keyword PUBG Mobile sebagai topik video game itu peak-nya ada di April 2021. Sedangkan keyword PUBG dan PUBG M itu peak-nya malah di 2018. Kalau data dari Google Trend di Indonesia tadi, ya ternyata memang menunjukkan adanya penurunan popularitas. Turunnya popularitas ini ya ternyata sama juga dengan yang terjadi di pasar global. Ya setidaknya menurut data yang kita bahas di awal tadi. Sekarang kita ke penonton e-sportnya di Indonesia. Sebelum nampilin angkanya, aku harus jelasin dulu beberapa hal. Pertama, aku ambil angka-angka videonya dari YouTube ya. Kalau ternyata angkanya beda dengan di platform lain, misalnya kayak di Nimo atau TikTok, yo piye meneh. Aku jelas nggak pakai Nimo dan aku nggak tahu sekarang masih ada atau enggak video-videonya setelah divisi gamingnya dibubarin. Setauku juga kayaknya nggak ada stream buat turnamen resmi kalau di TikTok. Kedua, aku ambil angka penonton dari videonya turnamen resmi tertinggi masing-masing game di Indonesia. Jadi ya kalau Free Fire ini FFML, sedangkan kalau PUBG Mobile ya PMPL. Kalau ternyata ada turnamen lain yang lebih rame, ya salahin IO sama publishernya. Misalnya, ternyata Liga Esport Indonesia Free Fire lebih rame. Salah, itu nggak ada ding. Lanjut nih. Ketiga, aku ambil angka-angkanya dari video-video tadi yang berbahasa Indonesia. Karena ini kan niatnya pengen mengukur popularitas e-sportnya di Indonesia. Ya mungkin lain kali aku akan coba catet viewer yang casternya pakai bahasa Jawa. Yo neono yo. Keempat, data jumlah view ini aku catat tanggal 30 Oktober 2023. Kelima, karena ini emang riset kecil-kecilan aja, aku cuman ambil data 5 video dari turnamen resmi masing-masing game di 2023, 2022, dan 2021. Jadi totalnya ada 15 video yang aku catat jumlah view-nya buat masing-masing game. Terus nentuin video mana yang aku catat jumlah view-nya itu gimana? Ya ini semi random aja sebenarnya. Jadi misalnya aku search di Google dan YouTube pakai keyword Free Fire Master League Season 6. Dari hasil search itu, aku catat video yang paling tinggi view-nya selama konteksnya sesuai. Misalnya nih, kalau dari hasil search FFML Season 6, ternyata ada video FFML Season 3 yang lebih rame, ya aku masukin video Season 3 tadi buat data di 2021. Nah, dari riset sederhana ini, hasilnya memang jumlah penonton e-sport FF dan PUBG Mobile itu turun dari tahun ke tahun. Ya ini maksudnya jumlah penonton di 2021 itu lebih banyak dari 2022. Dan jumlah penonton di 2023 juga lebih sedikit dari 2022.
Tapi walaupun sama-sama turun, jumlah penurunan penonton e-sport Free Fire itu lebih drastis ketimbang PUBG M. Sekali lagi nih, buat yang pengen lihat lebih detail angka-angka dan video mana aja yang aku catat tadi, bisa lihat di artikel ya, yang linknya aku taruh di deskripsi. Terus ini disclaimer lagi, riset ini ya memang simple banget. Jadi ya tidak akurat juga dalam menunjukkan jumlah penonton e-sport yang sebenarnya. Misalnya nih, bisa aja ada video-video turnamen resmi yang ternyata lebih banyak penontonnya, tapi nggak keluar ketika di-search. Ya kalau ini salahin algoritma Google sama YouTube ya, ya kenapa diumpetin? Jangan salahin aku ya. Atau ya siapa tahu ada yang GB viewer di YouTube biar kelihatan lebih banyak di mata sponsor. Alias ya pakai bot mungkin gitu ya. Ya ini kita nggak tahu juga kan. Jangan jadikan konten apapun itu sebagai kebenaran tunggal, termasuk video ini. Tapi ya setidaknya riset ini bisa jadi salah satu jawaban dari pertanyaan apakah memang e-sport battle royale itu menurun popularitasnya. Penutup nih, satu hal yang nggak kalah penting untuk diperhitungkan juga adalah anomali pandemi. Baik itu industri e-sport, gaming, laptop, desktop, sama handphone itu memang naik drastis gara-gara pandemi. Jadi bisa aja nih penurunan e-sport battle royale itu ya terjadi gara-gara pas pandemi kemarin memang lagi naik-naiknya. Cuman ya mungkin orang-orang yang punya kepentingan di sana tidak bisa mempertahankan angka-angka yang sebelumnya tinggi berkat pandemi. Ya wis, gitu aja ya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.